Sungguh senang dapat bertemu dengan saudara pada ibadah minggu pada hari ini. Saya bersyukur bahwa setiap kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah kita. Mari siapkan hati kita sekalian. Kita mau memuji, memuliakan namanya yang kudus. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa kemanapun kami berlari, kasih-Mu selalu ada bagi kami. Engkau selalu dekat bagi kami. Inilah pernyataan iman kami dan kerinduan kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Oh, dengar kerinduan kami Tuhan, dekat padamu, haleluya. Oh, Kau mengasihi kami, haleluya, haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini, kami datang mencari Engkau ya Tuhan. Sebab kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami, permasalahan kami percaya Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami lebih dari apapun juga. Sehingga kami dengan penuh sukacita dapat menghadap tahta-Mu yang kudus dengan penuh sorak-sorai. Karena Engkau adalah pelepas bagi kami. Terima kasih ya Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami siap masuk ke dalam ibadah kami. Kami serahkan semuanya dari awal sampai akhirnya
hanya ke dalam tangan-Mu yang kuat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh senang saudara bahwa setiap kita tetap diberkati Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita akan masuk untuk memuji Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi saya, bagi Anda, bagi kita semuanya. Haleluya. Katakan hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Ayo bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, oh, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Yes, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka, yes, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, sekarang besok bersuka, besok bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Amin. Kami sungguh bersuka cita Tuhan karena Engkau memberikan sukacita yang kekal bagi kami. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima yang terbaik melalui pemberitaan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan siapkan hati kita sekalian. Kita masuk di dalam bulan November, bulan doa. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Walaupun kami belum dapat melihatnya sekarang, tapi kami mempunyai iman yang teguh akan Engkau ya Allah. Saat
keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat pujian dan penyembahan yang kami sudah naikkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ando yang sudah menjadi saluran berkat, dan seluruh pemain musik, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hingga ibadah pada pertengahan ini. Saat dan waktunya kami akan dengarkan suara-Mu Tuhan, suara Bapa di surga, suara yang menyampaikan pesan-Mu di awal bulan November ini. Dalam nama Yesus, turun pengurapan Tuhan atas hamba-Mu, turun pengurapan Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-11 di tahun 2020 ini. Dan bulan November adalah bulan doa, karena
Hari Doa Sedunia jatuh pada tanggal 14 November dan selalu kita rayakan dan selalu kita jadikan tema khusus di setiap bulan November sebagai bulan doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang berkata ya doa itu memang penting, tetapi ada yang menempatkan doa itu hanya sebagai ban serep. Ya, doa itu hanya dijadikan ketika ada kebutuhan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tekanan, ketika ada masa-masa genting, maka baru lari untuk berdoa. Tetapi alangkah sesungguhnya bahwa doa itu harus menjadi hal yang utama. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian. Injil Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16, yang sudah dapat katakan amin. Dikatakan demikian, Injil Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan apa dikatakan? Berdoa. Bapak Ibu sekalian, ayat ini dimulai dalam ayat yang ke-12. Ayat yang baru kita baca ini dimulai dari ayat yang ke-12 dengan judul di atasnya itu perikopnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta dan kabar ini tersiar, dikatakan ya tentang Yesus makin jauh tersiar. Jadi makin terkenal. Kalau zaman sekarang mungkin jadi viral. Ya. Jadi viral Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kemudian dikatakan lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong. Dari kata berbondong-bondong ini saya bisa bayangkan betapa banyaknya orang mencari Yesus. Ya. Mereka mau mendengar apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus khotbahkan, dan mereka juga ingin menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Tidak hanya sekedar menyaksikan, di antara mereka ada orang-orang yang sakit yang berharap mengalami kesembuhan. Lalu dalam ayat yang ke-16 dikatakan akan tetapi. Ya, jadi kalimatnya itu akan tetapi. Jadi ada hubungannya dengan ayat 15. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa sesungguhnya kehidupan Yesus adalah kehidupan yang sibuk. Ya. Dengan banyak agenda, mungkin saya katakan agenda untuk berkhotbah, agenda untuk mengajar, agenda untuk mengadakan pelayanan penggembalaan, agenda mungkin visitasi, agenda mengadakan ibadah. Jadi Yesus sibuk. Tapi kemudian ayat ini disampaikan di tengah-tengah kesibukan justru Yesus katakan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang berkata, ya, saya kadang ini sibuk sampai gak sempat berdoa. Apa? Emangnya Yesus gak sibuk? Ya, Yesus saja masih mengambil waktu untuk mengundurkan diri dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dari kalimat ini, ya, saya baca dalam satu tafsiran, ya, hal apa yang Yesus lakukan, ya, kesibukan Yesus yang lakukan adalah hal yang terus menerus, ya, Yesus lakukan secara konsisten. Begitu juga dalam hal berdoa, ya, tidak hanya disebutkan, ya, memang disebutkan ini di dalam ayat yang kita baca satu, ya, peristiwa Yesus mengundurkan. Tetapi sesungguhnya tafsiran berbicara bahwa ketika Yesus mengundurkan diri untuk berdoa, itu Yesus lakukan terus menerus. Konsisten. Artinya Yesus itu berdoa itu bukan sekedar ketika dia udah capek, dia sudah sibuk, lalu kemudian dia berdoa. Tidak. Tapi dia lakukan setiap saat, setiap waktu, ya, hari-hari di mana dia akan lalui, hari-hari yang sudah dia lalui, selalu dia lakukan untuk ke tempat yang sunyi untuk berdoa.
Jadi doa itu dilakukan secara terus-menerus. Ya. Ada orang yang ya terus-menerus tapi dia tidak konsisten. Ya. Tapi Yesus lakukan terus-menerus ini ya secara konsisten, dia lakukan tanpa ya berhenti. Nah, ada banyak orang Kristen ya memberikan waktu untuk berdoa itu dengan waktu yang sisa. Kalau ada waktu berdoa, kalau nggak ada waktu ya nanti aja. Kadang waktu mau berangkat pergi baru ingat ya belum berdoa atau lupa berdoa atau nggak ada sempat waktu berdoa, akhirnya di jalan di kendaraan dia berdoa. Yesus memberikan waktu di tengah-tengah keadaan yang sangat sibuk untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di tengah-tengah kesibukan kita harus berikan waktu untuk berdoa. Karena berdoa bukan masalah waktu tetapi masalah prioritas utama. Jadi artinya ya jam doa itu harus dialokasikan dari 24 jam yang kita miliki. Ya. Dari 24 jam yang kita miliki, kalau kita bicara tentang persepuluhan mungkin gak hanya bicara tentang uang, tapi mungkin ada orang-orang yang punya pandangan, dia berikan waktu dalam satu hari itu 10%-nya untuk Tuhan. Berarti sekitar 2 jam lebih dia siapkan waktu untuk berdoa. Di tengah-tengah kesibukan dia waktukan untuk berdoa. Tetapi ada berapa banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dia berdoa itu hanya berdasarkan kalau ada waktu, kalau ada sisa waktu, kalau ada kesempatan. Itu pun kalau nggak capek. Kan dikatakan di tengah-tengah kesibukan, berarti Yesus ini sibuk dan Yesus ini pasti sudah sangat capek sekali. Ya, dari matahari terbit ketika mengawali hari yang baru dan melewati hari yang baru dia sibuk. Ada cukup alasan nggak berdoa? Berapa banyak dari kita kalau sudah capek seharian dengan kesibukan, lalu kita lupa berdoa. Kalaupun ingat berdoa, berdoanya ala kadar. Kalaupun ingat berdoa, tapi pura-pura lupa dengan dalih sudah capek. Kalau perlu malam hari mau tidur, ya sedang berbaring lipat tangan, Tuhan terima kasih untuk hari ini, haleluya, amin. Untung masih ingat amin. Kadang lanjut, aminnya besok pagi, baru sadar tadi malam doa belum amin. Ya. Jadi saya ingin ajak jemaat Tuhan mengawali bulan November, bulan doa. Di tengah-tengah kesibukan kita, jadikan jam doa itu sebagai prioritas utama. Artinya kita harus alokasikan waktu yang kita miliki 24 jam, harus di dalamnya ada jam doa. Jangan berikan sisa waktu kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, semua sudah selesai, baru kita berikan waktu untuk Tuhan. Tidak. Tapi alokasikan. Entah di pagi hari, sebelum memulai kegiatan. Entah siang hari, karena ada waktunya. Entah malam hari, menutup hari, punya jam doa. Lebih bagus lagi di pagi hari, sebelum mengawali hari-hari yang kita lalui, bawa masuk di dalam doa. Karena kita sadar sepanjang hari kita ada hari yang sibuk. Orang yang nggak ada kegiatannya kadang juga bisa katakan sibuk. Ya nggak tahu sibuknya macam-macam. Ngurus tanaman kah, ngurus hewan peliharaan kah, ya sekedar jalan-jalan kah, ngideng-ngideng sana sini lah, ya kan. Tapi alokasikan waktumu untuk menempatkan doa sebagai jam yang prioritas. Mari kita nikmati bulan November sebagai bulan doa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami ingin memberikan jam doa sebagai hal yang utama. Mengalokasikan waktu yang kami miliki 24 jam, di dalamnya ada jam doa. Saat dan waktunya kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Saat dan waktunya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pada pagi hari ini, yang melayani kepala meja di tempat ini, dalam ibadah pagi hari ini, Bapak Diaken Daniel Suwardi. Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkan roti dan anggurnya. Terlebih dahulu kita naikkan pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Sungguh dan setia pada Yesus. Sungguh dan setia padanya, dengan kerendahan dan penuh penyerahan. Sungguh dan setia padanya, sungguh dan setia. Sungguh dan setia pada Yesus. Sungguh dan setia padanya, dengan kerendahan dan penuh penyerahan. Sungguh dan setia padanya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan begini, ya, sebelum kita makan dan minum, sebelum mengangkat, saya sampaikan ayat pengantarnya terlebih dahulu. 1 Korintus 10 ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi anggur ini adalah darah Kristus, ya. Lalu dikatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi roti ini adalah tubuh Kristus. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri di tempatmu masing-masing, ya, di rumahmu masing-masing. Ya. 1 Korintus 11 ayat 23-24 saya akan bacakan, tapi terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun kau berada, engkau mempercayai bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Amin. Angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Ya. Dikatakan 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Di tangan kita ada cawan berisi air anggur. Apakah Bapak Ibu sekalian percaya anggur ini adalah bicara tentang darah Tuhan? Amin. Kalau engkau mengamenkan, angkat darah Tuhan di tangan kanan kita. Ayat 25 dari 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh yang dipecah-pecahkan, buat darah yang dicurahkan, kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, diampuni, dikuduskan, disucikan. Oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib, sakit penyakit kami disembuhkan, kemiskinan kami dalam nama Yesus sudah dihapuskan. Setiap hutang-hutang, terutama hutang-hutang dosa kami. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan, buat berkat Tuhan untuk hidup kami, keluarga kami. Kami sepakat bersama-sama demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka bulan yang baru. Kami buka kunci kehidupan kami, kunci berkat kami sepanjang hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh berada di bulan yang baru dan kita sudah menikmati pujian dan penyembahan. Kita sudah menikmati berkat firman Tuhan. Kita juga sudah menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dalam setiap ibadah-ibadah walaupun secara online. Kita tetap bisa menikmati berkat-berkat yang datang dari sorga. Jangan lupa hari Selasa ini ada ibadah pagi lawatan Tuhan pukul 10 pagi. Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kemudian pada hari Kamis jam 8 malam ada ibadah VIP dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ketut Sukarna STH. Lalu pada hari Minggu depan kita akan kembali berjumpa dalam berkat-berkat yang Tuhan nyatakan atas hidup kita sekalian. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Paket sembako sudah kita lakukan sebanyak 4 kali. Dan pada tanggal 10 November ini kita akan kembali mempersiapkan paket sembako bagi seluruh anggota jemaat yang membutuhkan. Silakan menghubungi pelayanan jemaat dengan Ibu Penatua Minda Dornik atau bisa menghubungi Ibu Yohana sebagai komisi diakonia. Andai kata nomor WA Ibu Minda, Ibu Yohana tidak ada, bisa sampaikan kepada Sekretaris Jemaat Bapak PDP Christian Irawan. Pembagian sembako akan dilaksanakan pada hari Selasa bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November jam 11 siang di Ruko G28. Jadi pembagian paket sembako akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 November jam 11 siang di Ruko G28. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir pada tanggal 10 November, mohon maaf, paket sembakonya akan kami salurkan kepada yang lain yang juga mungkin masuk dalam daftar tunggu untuk menerima paket sembako. Jadi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah menyatakan mau menerima paket sembako tetapi tidak bisa hadir pada tanggal 10 November jam 11 siang di Ruko G28, maka paket sembakonya akan disalurkan kepada saudara yang lain. Lalu terus kita berdoa untuk persiapan panitia Natal. Biarlah Tuhan berkati baik panitia Natal anak Betel Indonesia atau sekolah minggu maupun panitia Natal umum. Ditunggu persembahan dana Natal untuk Natal sekolah minggu, persembahan dana Natal untuk ibadah Natal umum. Panitia Natal umum terus mencari dana dengan berbagai kegiatan, antara lain penjualan jus buah,
ya silakan menghubungi panitia Natal atau langsung menghubungi Ibu Gembala mengenai harga jus buahnya. Ya, supaya ini juga bisa memberkati jemaat Tuhan dan memberkati panitia Natal umum. Lalu dari si dana panitia Natal umum mencari dana Natal dengan penjualan makanan. Ya, silakan penjualan makanan dengan sistem pesan dulu. Nanti akan diinfokan kapan makanan itu siap. Silakan menghubungi Ibu Rumiati atau panitia Natal yang lainnya atau melalui Ibu Gembala. Saya dengar-dengar untuk minggu ini disiapkan ada rendang dan semur jengkol. Nah, ini yang hobi-hobi makan jengkol, minggu ini disiapkan rendang jengkol dan semur jengkol. Harga proporsinya Rp20.000. Ya. Lalu ada rendang daging juga. Kemudian ada telur dadar ala masakan Minang, ya, ala orang Padang bikin dadar telur. Siapa yang membuat? Yang membuat Ibu Minda. Ya, Ibu Minda siapkan bantu untuk panitia Natal. Jadi bisa menghubungi Ibu Rum. Porsi yang disiapkan tidak banyak. Jadi yang lebih dulu pesan bisa mendapatkan rendang jengkol, semur jengkol, ya, rendang daging dan telur dadar ala orang Padang. Ya, silakan menghubungi Ibu Rum atau panitia Natal yang lain. Itu saja yang harus sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan. Jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami berarti. Pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh anggota jemaat GBI Batu Penjuru yang Tuhan Yesus kasihi, yang pada bulan November ini berhari ulang tahun. Berkat turun atas mereka yang berhari ulang tahun di bulan November dengan berkat-berkat yang baru, yang tidak berkesudahan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan keuangan, ekonomi, kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, sekolah, pendidikan, kuliah. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dan Tuhan buat berhasil. Dimanapun mereka berada, termasuk mereka yang berada di luar kota, di luar negeri. Tuhan tolong, ada Bapak Benghat Manurung masih tetap berada di Singapura, belum bisa kembali pulang ke Indonesia karena masa pandemi ini. Tuhan juga memberkati Bapak Benghat Manurung. Ada anaknya Ibu Marji di Filipina, juga Tuhan berkati. Kami percaya anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Ada anak-anak dari
Om Ruben yang juga bekerja di Filipina, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Ada anaknya Om Ruben yang berada di Australia, Tuhan juga memberkati anak-anak Om Ruben dimanapun mereka berada. Anak-anak dari Ibu Surbakti yang juga berada di luar negeri, baik di Italia, di Amerika maupun di Turki, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Mungkin ada anak-anak dari kami, keluarga kami yang berada di luar negeri yang tidak hamba bisa sebutkan dan hamba tidak mengetahui keberadaan mereka. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas mereka sekalian. Seluruh hamba Tuhan, Tuhan berkati. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Panitia Natal Sekolah Minggu, panitia Natal Umum, Tuhan juga berkati. Kegiatan pencarian dana mereka Tuhan buat berhasil penuh dengan berkat Tuhan. Bapak dan Ibu rohani diberkati. Bapak dan Ibu Kristen diberkati, Bapak dan Ibu Gembala diberkati, khusus Bapak Kristen yang sedang mengikuti diklat kenaikan jabatan dari pendeta pembantu menjadi pendeta muda. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan. Sehingga saatnya nanti akan dilantik, ditahbiskan menjadi pendeta muda. Berkati Pak Kristen. Berkati Jojo yang sudah terlibat pada ibadah pagi hari ini, Bapak Daniel juga yang sudah terlibat, Tuhan berkati, Bapak Ando, pemain musik dan hamba-hamba Tuhan yang lain juga Tuhan berkati. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dari kemenangan datang kemenangan. Untuk itu sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tetap semangat. Inilah waktunya.